Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya pada pagi hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan kungsi dulu buat semuanya yang merayakan. Haleluya. Nah, saya langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya melihat tema besar setahun yang diambil oleh jemaat di tempat ini adalah saksi Kristus. Tentunya ini ada satu motivasi besar, keinginan besar dari gembala setempat dan juga semua jemaat di tempat ini bahwa tidak hanya kita itu menjadi Kristen yang biasa-biasa, tapi bagaimana kita bisa keluar menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Tentunya ini yang menjadi harapan setiap gereja yang ada. Dan saya yakin dan percaya judul firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini pun masih berkaitan erat dengan saksi Kristus. Karena kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus di luaran sana kalau tidak didahului melalui karakter kita yang benar, saudaraku sekalian. Makanya penting saya sampaikan judul firman Tuhan ini buat kita semua, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau tidak dimulai dari karakter yang benar. Tapi sebelumnya izinkan saya minta waktunya sampai 45 menit mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya mungkin ada beberapa yang tidak terbiasa mendengarkan firman yang cukup panjang. Ya, tapi saya berharap pagi hari ini izinkan saya minta waktu 45 menit untuk menyampaikan kebenaran ini, saudaraku sekalian. Amin. Dan sebelum saya masuk lebih jauh dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, ya, kita mau buka dulu di dalam Titus pasal 1 ayat 16 yang berkata, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, saudaraku sekalian, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi ini sangat menentukan nasib kekal kita, saudaraku sekalian. Ya, pertanyaannya adalah, apakah kita ini benar-benar murid Kristus atau hanya sekedar simpatisan kekristenan, saudaraku sekalian? Ini pertanyaan yang simpel, yang sederhana. Tapi ini butuh konfirmasi jawaban yang sungguh. Dan ketika kita menjawab pertanyaan ini, kita bisa menjawab saat kita dalam kesadaran yang penuh, saat kita sedang dalam perenungan, saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, saat kita sedang dalam penyembahan di hadapan Tuhan dan bermeditasi secara serius. Kita baru bisa menjawab pertanyaan ini, saudaraku sekalian. Pertanyaan yang sederhana, tapi ini tadi saya katakan ini sangat menentukan nasib kekal kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena zaman sekarang ini orang banyak mengaku Kristen, mengaku dirinya sebagai anak Tuhan dengan mengenakan atribut-atribut kekristenan, dengan mengenakan label-label kekristenan, baik itu di dalam tubuhnya, ya, sebagai aksesoris, baik itu anting, kalung, gelang, dan juga tato mungkin. Dan orang merasa dia sudah menjadi Kristen. Baik di dalam kendaraannya, di rumah-rumahnya, ada atribut-atribut kekristenan. Dan merasa diri sudah menjadi anak Tuhan. Tetapi tidak banyak yang benar-benar mengikuti jejak Kristus. Ya. Juga banyak orang yang mengaku percaya, tetapi tidak hidup sebagaimana Kristus hidup. Banyak juga orang yang memanggil Dia Tuhan, tapi tetap memegang kendali penuh hidupnya. Hidup tidak diserahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, kita amati Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ada orang yang rajin ibadah. Setiap minggu ada di gereja, setiap jam-jam ibadah ada. Tetapi pada faktanya tidak pernah mau dibentuk. Banyak juga orang yang terlibat dalam pelayanan.
aktif di dalam segala kegiatan pelayanan. Sekian lama tahun, belasan tahun, puluhan tahun terlibat dalam pelayanan. Tapi karakter tidak pernah berubah. Ini fakta yang kita jumpai, saudaraku sekalian. Ini sesuatu yang bisa kita jumpai. Kita selalu ingin berkat-berkat dari dia. Tapi kita tidak mau mengikuti jejaknya. Tidak mengikuti pola hidupnya. Kita mau nanti ketika kita tutup usia mati, kita mau masuk surga. Tapi kita tidak mau mengikuti, ambil jalan sempit seperti yang Yesus ambil lakukan. Dan kalau saya boleh katakan, saudaraku sekalian, inilah tragedi kekristenan hari ini. Kita bisa cermati, kita bisa amati. Juga kita bisa konfirmasi ke dalam diri kita masing-masing, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena banyak pengikut gereja, tetapi sedikit yang menjadi murid Kristus. Amin. Kenapa, saudaraku sekalian? Karena jujur kita hidup di negara yang beragama, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagamaan. Dan seseorang itu tentunya hidup di dalam dunia masyarakat sosial. Dan tidak ingin kena sanksi sosial. Karena peradaban yang terbangun di Indonesia adalah nilai-nilai keberagamaan. Jadi ketika seseorang tidak datang beribadah, khususnya kita sebagai orang Kristen yang mengaku murid Kristus, setiap minggu kita harus ada di dalam gereja. Karena sejujurnya, saudaraku sekalian, fenomena yang saya amati, sekarang ini setiap orang yang memiliki KTP Kristen, sedapat mungkin setiap minggu dia ke gereja. Tapi masalah bertumbuh atau tidaknya itu urusan nanti. Kenapa? Karena takut dengan sanksi sosial. Ketika dia tidak beribadah, ada cemoohan-cemoohan. Dia mah mengaku aja Kristen tapi gak pernah beribadah. Dan ini fakta yang kita jumpai, saudaraku sekalian. Padahal Yesus itu gak pernah memanggil kita hanya untuk sekedar percaya. Yang dia mau adalah kita meneladani bagaimana pola hidupnya, cara hidupnya, kesetiaannya, ketaatannya, pelayanannya. Itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Ini fakta yang kita temui dan kita bisa melihat sejujurnya di dalam diri kita. Makanya di awal tadi saya boleh bertanya, sebenarnya sesungguhnya selama ini kita ini hanya sebagai simpatisan atau benar-benar kita murid Kristus? Kalau kita mau menjawab dengan jujur, kita bisa memberi skor penilaian, saudaraku sekalian. Dari penilaian 1 sampai 10, di mana level kita? Selama puluhan tahun kita menjadi Kristen, selama puluhan tahun kita aktif di dalam kegiatan pelayanan. Tapi fakta yang kita jumpai, karakter kita tidak pernah berubah. Nah, saudaraku sekalian, kita juga cermati bahwa kita hidup di zaman di mana menjadi Kristen itu mudah. Ya kan? Di mana tidak ada namanya intimidasi, tidak ada resiko, tidak ada aniaya, penganiayaan, persekusi secara umum. Walaupun mungkin ada di beberapa tempat yang mengalami itu, saudaraku sekalian. Tapi pada umumnya kita bisa bebas. Tidak seperti zaman gereja mula-mula. Tidak seperti gereja awal-awal. Kita bisa mengenakan pakaian terbaik kita waktu kita beribadah. Kita bisa menggunakan kendaraan terbaik kita waktu kita datang ke gereja beribadah. Tapi pertanyaannya adalah bukan seberapa sering kita menyebut nama Tuhan. Bukan, saudaraku sekalian. Tapi pertanyaannya adalah apakah hidup kita itu benar-benar mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus kalau tidak dimulai dari kehidupan yang diubahkan. Ada transformasi jelas dalam kehidupan kita. Kita masih aja hidup dalam keegoisan, berpikir culas, sembarangan. Dan saya mau katakan begini, saudaraku sekalian. Kalau seseorang itu tidak secara serius
memikirkan nasib kekalnya, hidup seseorang itu pasti sembrono, saudaraku sekalian. Berpikir sembarangan, berperasaan sembarangan, berkata-kata, berucap sembarangan, dan memperlakukan seseorang, orang lain itu bisa dengan sembarangan. Tapi ketika kita serius memikirkan nasib kekal kita, sekecil dan sehalus apapun itu, kesalahan, potensi kesalahan yang kita perbuat, kita bisa mendeteksi. Kita bisa memahami, ini tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Bukan dengan kompromi-kompromi, saudaraku sekalian. Tidak. Dan Rasul Paulus berkata di dalam Titus 1:16 ini, mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Ini bukan kalimat yang lembut, saudaraku sekalian. Kalimat yang keras, kalimat yang menampar. Dan kalimat ini, ya, waktu Paulus menyampaikan itu bukan ditujukan kepada orang-orang di luar gereja, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak. Tapi dia mengatakan ini, menyebutkan ini dengan tegas di lingkungan komunitas orang-orang yang percaya. Kenapa, saudaraku sekalian? Karena kita bisa jadi kita menyebut nama Tuhan setiap hari. Setiap bangun pagi kita berdoa. Jujur, sepertinya waktu kita bangun pagi kita berdoa, ada satu bentuk komitmen di dalam diri kita. Bahwa kita itu ingin hidup lebih benar, hidup lebih kudus, hidup dalam kesucian Tuhan. Menjadi pelaku firman setiap hari. Tapi setelah kita berdoa, menjalani aktivitas kita, sampai kembali kita tidur. Semua itu kita menyangkali perbuatan-perbuatan kita. Dan saya berharap kita yang ada di tempat ini jauh dari seperti itu, saudaraku sekalian. Tapi ini kebenaran, fakta yang kita bisa jumpai akhir-akhir ini. Dan hari ini firman Tuhan ingin membawa kita kepada satu kesadaran yang serius, saudaraku sekalian. Bahwa kekristenan tanpa karakter itu adalah kepalsuan. Kepalsuan. Makanya tadi saya mulai dengan pertanyaan ini. Bagaimana sesungguhnya kekristenan kita selama ini? Apakah hanya sebagai simpatisan atau hanya sebagai pengikut di gereja? Dan hari ini kita tidak sedang membahas sebuah doktrin yang rumit, saudaraku. Enggak. Kita tidak bicara membahas tentang teologi yang tinggi-tinggi, tidak. Tapi bagi hari ini kita sedang bicara tentang sesuatu yang sangat mendasar. Tetapi sangat menentukan keaslian iman kita. Dan kita mau lihat bahwa ketika Paulus menulis kepada Titus di Kreta, Kreta itu sebuah wilayah yang terkenal rusak moralnya. Tapi di sana banyak orang-orang yang mengaku percaya, tetapi tidak hidup sesuai dengan iman percayanya. Karakternya tidak berubah. Paulus tidak sedang menyerang orang-orang di luar gereja, tidak. Tapi dia khusus berbicara kepada orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat 3 hal besar, saudaraku. Yang pertama adalah pengakuan itu tidak sama dengan pengenalan sejati. Ya. Yang kedua, karakter adalah bukti keaslian iman. Dan yang ketiga, kepalsuan rohani adalah penyangkalan terhadap Kristus. Kita masuk dalam poin yang pertama, berkata begini, bahwa pengakuan itu tidak sama dengan pengenalan sejati. Dan Paulus berkata bahwa mereka mengaku mengenal Allah. Nah, kalau saya lihat di dalam bahasa aslinya, mengaku itu dia menggunakan kata homologeo. Artinya secara sadar, terbuka, mendeklarasikan, menyatakan secara terbuka. Sama seperti di dalam Roma pasal 10. Ketika kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau diselamatkan. Homologeo, mengaku. Tapi kita tidak bisa menyamakan konteks pada zaman itu dengan kondisi sekarang, saudara.
Karena ketika gereja mula-mula berani menghomologeo, ya, menyatakan, mendeklarasikan dirinya bahwa dia sebagai orang yang percaya, jelas ada konsekuensi yang mereka harus ambil. Ada intimidasi, ada penganiayaan, ada juga ancaman-ancaman pembunuhan, bukan kepada diri pribadinya saja, tapi kepada keluarganya pun ada konsekuensi. Dan mereka tahu dan diambil konsekuensi itu. Jadi memang ada dorongan yang kuat dari dalam waktu dia berani mengaku percaya kepada Kristus. Berbeda dengan kondisi kita sekarang. Iman yang kita miliki mungkin hanya sebatas persetujuan akali kita saja. Pengaminan akali kita, persetujuan di dalam pikiran bahwa kita menyetujui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pada praktek hidup kita, jauh dari kebenaran-kebenaran itu. Ini homologeo. Dan sementara kata selanjutnya bicara mengenal, di sini dia menggunakan kata oidah. Ya, hanya menunjuk pada pengetahuan sadar. Bersifat cuma intuitif, langsung fakta yang diketahui. Ini hanya sekedar kesadaran mental bahwa seseorang itu mengetahui informasi. Oh iya, dia tahu, oidah. Tapi di dalam kita berhubungan dengan Tuhan, yang diharapkan bukan kata oidah ini, saudaraku sekalian, tapi menggunakan kata ginosko, yaitu mengenal berdasarkan pengalaman pribadi, adanya relasi, adanya hubungan, adanya transformasi yang terjadi, adanya keterikatan secara moral, hubungan yang saling. Itu ginosko, saudaraku sekalian. Dan saya mau katakan, kalau seseorang hanya sebatas mengenal, mengetahui di dalam pikiran, seberapa banyak pengetahuanmu tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tentang Tuhan, dan bisa mendefinisikan Allah sedemikian rupa, berdiskusi, berdebat tentang Allah. Tapi kalau tidak terjadi pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu tidak menentukan kualitas kerohanian seseorang. Kita bisa lihat sekarang di media-media sosial, saudaraku sekalian, betapa banyak orang-orang teolog-teolog yang secara pengetahuan luar biasa. Tapi kita lihat cara mereka bertutur kata, berdebat, tidak mencerminkan nilai-nilai yang benar. Pembunuhan karakter melalui media sosial. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan, mengaku dirinya sebagai apologet, mengaku sebagai teologia. Dan saudaraku sekalian, saya ingin juga mengatakan bahwa seseorang bisa dia menghabiskan waktunya berjam-jam di ruang perpustakaannya. Membaca buku rohani, menggali firman Tuhan. Mendengarkan khotbah-khotbah yang dia anggap bisa membangun, menambah pengetahuannya. Tapi belum tentu orang tersebut sanggup untuk duduk diam 1 jam di hadapan Tuhan. Belum tentu. Makanya hanya sebatas oidah, bukan ginosko, tidak terjadi pengalaman pribadi secara intim. Nah, saudaraku sekalian, banyak orang tahu tentang Tuhan, tetapi sedikit yang sungguh-sungguh mengenal Dia. Makanya di dalam Matius 7:21 berkata begini, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Dan kalau kita ikuti kalimat ayat-ayat selanjutnya, dikatakan bahwa bukankah aku telah bernubuat demi namamu, mengusir setan, melakukan banyak mujizat demi namamu. Berarti konteks ayat ini itu ditujukan kepada orang-orang yang terlibat aktif di dalam pelayanan. Kalau kita boleh
samakan dengan kondisi sekarang itu adalah orang-orang yang terlibat penuh dalam pelayanan. Sebagai yang menamakan diri hamba Tuhan, pendeta. Ya kan? Umumnya yang kita jumpai orang yang bisa melakukan mujizat, menyembuhkan penyakit, mengusir setan. Itu adalah orang-orang sepertinya yang dipakai oleh Tuhan. Tapi di akhir ayat ini, Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Enyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Ini ditujukan bukan kepada orang-orang ateis, saudaraku. Tidak. Tapi orang yang terlibat aktif di dalam pelayanan. Tapi ujungnya mengenaskan, aku tidak mengenal engkau. Makanya tadi di awal penting saya bertanya, bagaimana sesungguhnya kehidupan kita selama belasan puluhan tahun. Kita mengaku menjadi Kristen. Apakah sebenarnya kita hanya sebagai simpatisan atau benar-benar kita menjadi murid Kristus? Kenapa saudaraku sekalian? Karena pengakuan itu tidak sama dengan ketaatan. Jauh berbeda. Ketaatan itu butuh proses yang lebih dalam. Nah, kalau kita benar-benar mengenal Allah yang kudus, kita tidak mungkin nyaman hidup dalam dosa. Tidak mungkin. Kita tahu kadang-kadang kita mengerti secara nalar kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia. Sepatutnya dan sejujurnya waktu kita berhubungan dengan Allah yang agung, kita juga harus menggunakan nilai-nilai keagungan yang tinggi. Allah yang benar, kita menggunakan nilai-nilai kebenaran. Allah yang suci. Ketika kita berhubungan dengan Allah yang suci, kita juga harus penuh dengan kesucian. Tapi coba kita lihat praktek hari-hari yang kita lakukan. Sembarangan kita ketika berhubungan dengan Tuhan. Sepertinya kita bisa serius, kita bisa benar ketika kita sedang berkumpul seperti ini. Ketika kita hanya duduk diam waktu kita berdoa, kita sesungguhnya baru kita bisa berhubungan secara serius dengan Allah yang benar, Allah yang kudus. Tapi ketika kita menjalani hari-hari kita, sekian lama jam setiap hari, kita menyangkali kebenaran itu. Ini fakta lagi yang kita bisa temukan, saudaraku sekalian. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Hidup dengan kemunafikan demi kemunafikan. Tidak hanya sebatas sebagai jemaat biasa dan kita bisa jumpai sekarang. Para orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, pendeta pun. Banyak kita jumpai di media-media sosial sekarang pada berguguran. Sepertinya waktu berdiri di mimbar itu sebagai orang yang benar, orang yang kudus. Tapi praktek hidup kasar dengan pasangan. Kan kita bisa lihat beberapa bulan ini ya di media sosial saya itu muncul ya yang mengaku diri hamba Tuhan di Surabaya, bagaimana dia memperlakukan istrinya, dipukul sembarangan. Ini fakta yang kita jumpai. Kita bisa aktif di dalam kegiatan dan kita merasa kita sudah melayani Tuhan. Tapi sesungguhnya esensi dari melayani pun kita tidak tahu. Esensi dari melayani, kalau secara sederhana saya mau katakan saudaraku sekalian, adalah kita sedang melayani perasaannya Bapa. Jadi waktu kita ambil bagian dalam pelayanan sesungguhnya, yang tujuan utama kita itu adalah menyenangkan hatinya Bapa. Bukan sekedar ambil kegiatan di dalam gereja. Tidak seperti itu saudaraku sekalian. Kenapa? Karena kekristenan itu bukan soal informasi. Tapi transformasi, adanya perubahan di dalam diri kita. Dan banyaknya kita mengetahui banyak ayat Alkitab. Itu tidak begitu penting saudaraku sekalian. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita semakin menghidupi ayat-ayat yang kita tahu itu. Bukan hanya sebatas pengetahuan dasar kita. Yang kedua, poin kedua, karakter adalah bukti keaslian iman. Nah, Paulus melanjutkan dengan kalimat ini, tetapi dengan perbuatan mereka,
mereka menyangkal dia. Menyangkal arneomai yang artinya menolak, mengingkari, bahkan memutus hubungan. Ini kata yang sama ketika Petrus menyangkali Kristus. Dia mengadakan putus hubungan. Dan ini pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa hidup kita itu tidak menjadi berkat tapi penyangkalan terhadap Tuhan. Melalui apa? Fakta-fakta kegiatan hari-hari yang kita lakukan. Nah, makanya di dalam Yakobus 2:17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang dimaksud dengan iman? Banyak kali kita mendefinisikan iman itu dengan tindakan-tindakan nekat. Dan itu didefinisikan dengan iman. Bahkan di ayat-ayat yang lain Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan, jika tidak didasarkan iman, dosa. Artinya apa saudaraku sekalian? Artinya adalah iman itu penurutan akan kehendak Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau Allah tidak berkenan, dosa. Makanya penting kita setiap hari memperkarakan pikiran perasaan kita kepada Tuhan. Supaya kita semakin sepresisi. Supaya kita semakin intim, sepikiran, seperasaan Tuhan. Karena Kristus itulah role model yang Allah berikan untuk kita contoh. Jadi kalau saya mau katakan saudaraku sekalian bahwa tujuan kekristenan itu cuma satu. Bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus. Itu juga yang menjadi tujuan dari keselamatan. Bahwa kita itu akan dikembalikan kepada rancangannya Allah yang semula. Yaitu apa? Segambar dan serupa. Nah ini berkaitan dengan iman. Karena bicara gambar itu selem adalah komponen-komponen yang Allah taruh di dalam diri manusia, pikiran dan perasaan. Dari pikiran dan perasaan itulah yang ditaruh di dalam diri manusia yang akan menghasilkan satu bentuk keinginan. Nah bicara keserupaan itu bicara kualitas. Jadi pikiran dan perasaan yang sekualitas dengan pikiran perasaannya Allah. Tentunya dalam kapasitas yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan kapasitas Allah dengan kapasitas kita. Dan sesungguhnya cuma itu tujuan kita ada di muka bumi ini. Tujuan kita diselamatkan. Yaitu supaya kita terus dikembalikan. Ada proses keselamatan. Hari demi hari hidup kita semakin dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Nah saudaraku sekalian, D.L. Moody pernah berkata begini. Karakter adalah Injil yang dapat dibaca orang lain tanpa Alkitab. Artinya apa saudaraku sekalian? Dunia itu tidak membaca Alkitab saudaraku sekalian. Tapi yang dunia baca itu adalah hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Borok-borok di Yerusalem. Bisa kita sampai ke Yudea aja luar biasa. Kehidupan kita di rumah tangga pun mungkin kita tidak menjadi saksi. Kasar terhadap pasangan, terhadap anak. Jauh dari nilai-nilai yang bisa diduplikasi di dalam keluarga. Makanya D.L. Moody berkata seperti ini. Bahwa kita itu adalah surat yang terbuka dan dunia tidak membaca Alkitab. Yang dunia baca adalah bagaimana hidup kita. Nah saudaraku sekalian, kita tahu bahwa di Kreta tadi saya katakan orang-orang hidup di tengah budaya yang rusak. Tapi Paulus tidak menyuruh mereka itu keluar, kabur, lari, tidak. Tapi yang Paulus inginkan adalah menyuruh mereka menjadi berbeda, menjadi terang, dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang moralitasnya
hancur. Dan yang ketiga, kepalsuan rohani adalah penyangkalan terhadap Kristus. Dikatakan di ayat selanjutnya bahwa mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, kata keji dalam bahasa ini aslinya dia menggunakan kata deluktos, artinya menjijikkan secara moral. Ini bukan sekedar kurang baik saudaraku sekalian, tapi menjijikkan di hadapan Allah. Kalau kita kembali di dalam Kejadian pasal 6, waktu kisah mengenai Nuh, Allah katakan ketika kejahatan besar, Allah melihat kejahatan besar di muka bumi itu. Dan kecenderungan hati manusia hanya berbuahkan kejahatan semata-mata. Ini keji, moralitas yang sudah benar-benar rusak. Dan saya juga teringat, Billy Graham pernah berkata begini saudaraku sekalian. Jika Allah tidak menghukum konteksnya Amerika saat itu, tidak menghukum Amerika seperti waktu Allah menghukum Sodom dan Gomora, seharusnya Allah meminta maaf kepada orang-orang yang hidup di zaman Sodom dan Gomora. Ini menandakan bahwa dunia ini benar-benar sudah semakin rusak. Dan kita boleh lihat, dulu kesalahan-kesalahan yang kita anggap itu tidak mungkin bisa dilakukan dan kita bisa anggap itu biasa. Kehidupan-kehidupan tercela, perbuatan-perbuatan yang memalukan, asusila. Tapi sekarang dengan bangganya orang bisa peragakan itu. Kenapa? Moral yang sudah sangat rusak saudaraku sekalian. Ini Rasul Paulus katakan keji menjijikan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kecenderungan hati manusia hanya berbuahkan kejahatan semata-mata. Makanya perlu kita koreksi kehidupan kita saudaraku sekalian. Bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan? Apakah benar-benar kita ingin menjadi murid yang benar? Atau hanya munafik, hipokrit, bermain peran artis? Dan di 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan saya juga teringat beberapa tahun yang lalu saya sempat baca mengenai penginjil besar dunia saudaraku sekalian. Yang dulu 10, 15 bahkan 20 tahun yang lalu sering mengadakan penginjilan-penginjilan, kesembuhan-kesembuhan ilahi, ia Benihin, dan dia pernah terangkat, rohnya terangkat sepertinya sudah mati, tapi ditolak oleh Tuhan. Karena kehidupan yang tidak berkenan, sibuk dengan pelayanan, tapi tidak ada waktu khusus dengan Tuhan. Dan dia mengakui bahwa selama ini dia menganut prosperity gospel, Injil kemakmuran. Dan tahun lah atau 2 atau 3 tahun lalu dia menyatakan dia bertobat. Tapi baru beberapa minggu yang lalu muncul di beranda sosial media saya menyatakan bahwa Benihin mendeklarasikan bahwa dia secara terbuka resmi bercerai. Bayangkan saudaraku sekalian, melakukan banyak mujizat, mengusir setan. Tapi fakta yang kita jumpai akhir ini, saya mau katakan begini saudaraku sekalian. Nilai-nilai yang kita bisa pegang, kita sebagai orang percaya saat ini cuma satu. Nilai dari pernikahan yang bisa dicontoh oleh orang dunia. Kalau kita bicara mengenai liturgis atau ketaatan beribadah, tradisi beribadah, kita kalah dengan tetangga kita saudaraku sekalian. Mereka setiap hari 5 waktu. Kalau bicara mengenai kebaikan, kita kalah dengan saudara kita Buddhis. Kalau mereka berbuat itu luar biasa. Dan saya banyak kenal orang-orang Buddhis yang hatinya itu lemah lembut, penuh belas kasihan. Sementara kita, makanya saya boleh katakan cuma satu nilai-nilai yang kita harus pertahankan, pernikahan. Kalau itu pun tidak, kita nggak akan pernah bisa menjadi saksi. Amin saudaraku sekalian.
Dan Brennan Manning pernah berkata begini, saudaraku sekalian. Penyebab terbesar ateisme di dunia saat ini adalah orang-orang Kristen yang mengakui Yesus dengan bibir mereka. Tetapi ketika mereka keluar dari pintu gereja, menyangkal dia melalui gaya hidup mereka. Dan kalau kita boleh jujur saudaraku sekalian, sejujurnya akhir-akhir ini kita banyak menjumpai yang namanya ateis-ateis praktis di dalam gereja. Mengaku percaya, tapi kehidupan tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya. Hanya sibuk dalam kegiatan gereja, tapi karakter tidak mau berubah. Tetap sama belasan tahun, tidak terlepas dari jemaat sebagai jemaat-jemaat biasa. Kami yang menamakan diri hamba Tuhan katanya pendeta pun sudah mulai terkontaminasi dengan hal-hal itu. Kita bisa lihat kok di media-media sosial. Dan itu sudah sangat santer. Berita-berita yang sangat luar biasa mencemarkan. Tapi dia masih bisa dengan bangganya berdiri di mimbar menyampaikan kebenaran. Yang katanya kebenaran firman. Dan saya sangat menyaksikan itu saudaraku sekalian. Karena di Alkitab tertulis kok. Ada Injil yang lain, ada Yesus yang lain. Jangan-jangan yang dia sampaikan pengajaran itu Injil yang lain. Dan Yesus yang dia katakan memang sama namanya Yesus. Tapi tidak seperti Yesus yang diajarkan dalam perjanjian baru. Karena tidak tercermin dalam kehidupannya. Tapi masih bisa bebas berbicara. Sepertinya menyampaikan kebenaran firman. Injil yang mana itu? Nah terakhir saudaraku sekalian. John Stott juga pernah berkata begini. Kemunafikan adalah dosa yang paling dibenci oleh Yesus. Masih ada waktu buat kita saudaraku sekalian. Merefleksi, mengintrospeksi hidup kita. Dan kita boleh menjawab dengan jujur. Sebenarnya selama belasan tahun, puluhan tahun kita berada di dalam gereja. Kita ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Sesungguhnya itu hanya kita sebagai simpatisan. Atau kita ingin benar-benar menjadi murid Kristus. Cuma kita yang bisa menjawab dengan jujur. Dan jawaban-jawaban ini kita bisa temukan ketika kita dalam kesadaran yang penuh. Waktu kita duduk diam, bermeditasi di hadapan Tuhan, merenungkan perjalanan kekristenan kita. Dan terakhir saya mau katakan begini saudaraku sekalian. Kurangnya kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kurangnya kita berintimasi dengan Tuhan. Kurangnya kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Itu akan membuat kita semakin jauh dari jalan-jalannya Tuhan. Dan kita akan terus hidup dalam kemunafikan demi kemunafikan. Dan yang menjadi bahaya adalah kita anggap itu biasa. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri.